Shalom, selamat malam pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat berjumpa dengan Anda pada malam hari ini dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Kita bersyukur kita dapat berjumpa malam hari ini dan topik malam hari ini yaitu emptiness syndrome yang nanti akan dibawakan oleh narasumber kita, hamba Tuhan kita yang sudah sangat memberkati banyak orang. Tapi sebelumnya kita akan membaca ayat tema kita yang terdapat dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 13. Saya dan suami saya akan membaca bergantian. Saya Lady Pusung dan suami saya Johnson Suripati. Kita mulai dengan ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu juga adalah pemberian Allah. Baiklah pemirsa, sebelum kita melanjutkan acara kita malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Puji syukur padamu oleh karena kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami dapat berkumpul kembali malam hari ini. Kami serahkan semua acara ini, baik dari narasumber maupun bintang tamu yang akan mengisi. Biarlah semuanya itu hanya untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Tuhan sempurnakan doa ini oleh karena kami menjelaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Amin. Pemirsa Obsesi Hati, pada malam hari ini narasumber kita sudah sangat memberkati banyak orang, yaitu kami perkenalkan dengan hormat Bapak Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Selamat malam Pak Pendeta dan Mem. Selamat malam di Indonesia, selamat pagi dari North Carolina. Selamat pagi ya dari North Carolina. Oke. Pada malam hari ini, seperti tadi saya sampaikan, topik kita adalah emptiness syndrome. Dan selanjutnya, dan kita juga ingin mengajak bagi pemirsa yang mungkin ada memiliki pertanyaan seputar untuk materi yang diberikan malam hari ini, agar dapat menulis di kolom komentar di Facebook maupun di YouTube. Dan pertanyaan apapun yang bisa kita akan coba jawab nantinya. Sekaligus, jangan lupa kita ada polling di Instagram. Jangan lupa untuk mengisi polling di Instagram. Betul sekali. Oke, baiklah, untuk waktu yang sangat indah ini kami serahkan kepada hamba Tuhan Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf untuk membawakan materinya. Kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Lady dan Johnson. Dan kita senang sekali untuk membahas satu pembahasan yang sangat penting sekali, empty nest syndrome. Dan ayat yang telah dibacakan ini adalah satu ayat yang sangat penting sekali ya, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ya, dikatakan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Jika kemudian manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, tetapi di sini dikatakan adalah penting sekali untuk menikmati kesenangan dalam hidup. Iya, jadi ada suatu masa di mana kita itu merasa senang sekali. Kemudian kadang-kadang kita mengalami suatu masa yang penuh dengan kekosongan. Tetapi walaupun demikian, dikatakan supaya kita menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Jadi kalau ada satu masa ya di mana kita mengalami empty nest syndrome, ya, maka kita harus diajak juga untuk tetap mempunyai masa yang tetap gembira. Nah, apa yang dimaksudkan ini? Jadi kita akan coba lihat bersama apa yang dimaksudkan dengan empty nest syndrome. Ya, empty nest adalah satu sarang kosong, merujuk kepada kesedihan yang dirasakan banyak orang tua ketika anaknya pindah dari rumah. Apakah pergi sekolah, ke academy, yang harus tinggal di
dorm ya atau di asrama, apakah harus pergi ke university dan sebagainya, merasa kesedihan. Dan kondisi ini biasanya lebih sering terjadi kepada wanita yang mempunyai peran utama sebagai ibu rumah tangga. Jadi oleh sebab selama ini dia ada di rumah saja, kemudian dengan anak-anak, kemudian tiba-tiba anak-anak sudah pergi semua, ya, maka terjadi sesuatu kekosongan, ya. Jadi seperti sarang yang kosong, Ya. ya. Jika salah satu anak telah pindah dan Anda masih memiliki anak lain yang tinggal serumah bersama Anda, maka kita harus rencanakan terlebih dahulu bahwa suatu hari di mana sarang Anda akan kosong dari semua anak. Apa yang harus saya lakukan? Nah, Ya. ini satu hal yang sangat penting. Kalau misalnya satu-satu sudah berangkat, tinggal satu lagi, kemudian harus pikirkan bahwa ada waktunya di mana semua anak akan pergi. Anda akan buat apa? Ya. Dan kadang-kadang ada suatu masalah yang sangat besar sekali sehingga diperlukan Professional help. profesional, Ya. help. Oke. Nah sekarang kembali, ya, empty nest syndrome. Bagi Oke. orang tua yang anak-anaknya sudah harus pergi meninggalkan rumah, mungkin akan mengalami empty nest syndrome, mungkin akan mengalami perasaan depresi, akan mengalami perasaan kekosongan karena tadinya sibuk, sekarang nggak tahu mau bikin apa lagi, anak-anak sudah pergi, ya. Dan ini menurut Psychology Today, ya, mengacu pada perasaan tertekan, ya, serta emosi rumit lainnya yang sering dialami oleh orang tua ketika anak mereka meninggalkan rumah. Ya, empty nest syndrome ini bukanlah gangguan atau diagnosis klinis, ya. Jadi jangan pikir oleh sebab ada gejala-gejala di Ya, dalam dari segi klinis, ya. Ya, enggak, tapi karena perasaan saja, perasaan depresi dan merasa nggak tahu mau bikin apa. Perasaan kesepian, kecemasan, apa yang terjadi dengan anak saya, kemudian dia merasa sepi sebab tidak tahu apa. Jadi hilangnya peranan sebagai Ibu ibu. yang selalu sibuk tadinya. Ya. Ya. Dan ini adalah hal yang masing-masing kita perlu sadari, ya. Orang tua dengan empty nest syndrome ini akan merasakan kehampaan yang dalam. Ia seringkali merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Kok sekarang saya kok seperti tidak ada lagi aktivitas yang harus saya lakukan. Kosong, hampa. Ya, ada orang yang selalu dekat dengan dia, kemudian hilang. Kemudian sementara sang suami selalu sibuk dengan pekerjaan, ya, dia di rumah. Kemudian penuh dengan rasa hampa, ya. Beberapa orang tua yang salah satu pasangannya mengalami sindrom ini seringkali akan mengalami konflik dengan pasangannya itu. Apalagi kalau suami tidak mengerti akan keadaan dari istri yang sedang kesepian ini. Jadi dalam keadaan kesepian, kemudian ada gejala-gejala yang lain, mungkin juga ada masalah menopause, ya, hormonal imbalance. Hormonal imbalance, ya. Kemudian kalau suami sama sekali tidak memperhatikan kepada istri, ya, pokoknya dia terus mengejar karir ataupun juga mencari uang sebanyaknya, padahal istri di dalam keadaan hampa, maka terjadi banyak konflik yang terjadi. Nah, bila konflik ini terjadi, rasa sepi dan merasa ditinggalkan itu akan semakin bertambah-tambah, akan lebih sulit. Jadi bagaimana caranya? Kita harus mengatasi ini. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa tanda empty nest syndrome. Oke. Yang pertama, ya. Merasa kehilangan tujuan hidup. Tadinya saya selalu sibuk. Saya selalu menyediakan makanan untuk anak, dan sekarang nothing to do. Nggak ada lagi yang saya harus lakukan. Jadi kosong, kehilangan tujuan hidup. Kemudian yang kedua, merasa frustrasi karena merasa kehilangan kontrol atas sesuatu seorang. Biasanya kan dia bisa bilang, nak ini ambil ini, nak ambil ini. Sekarang nobody, tidak ada yang dia bisa kontrol. Tidak ada orang yang mereka coba minta pertolongannya. Oke. Jadi dia serba frustrasi. Ya. Dan timbullah muncul emosi negatif dan perasaan tertekan. Misalnya sedih karena anak Anda telah tumbuh jadi dewasa. Aduh, waktu kecil bisa dipeluk-peluk. Ini sekarang sudah keluar, sudah dewasa, sudah pergi. Jadi benar-benar. Apalagi kalau misalnya anaknya tidak pernah berikan kabar untuk beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan tidak ada kabar. Kadang-kadang anak hanya kirim kabar kalau perlu uang. Iya. Itu menimbulkan perasaan yang tidak enak. Iya. Kemudian merasa marah pada diri sendiri karena tidak selalu ada untuk mereka di masa lalu, ya. Kok saya dulu waktu mereka itu ada di rumah sama-sama kita, saya juga ikut repot. Jadi saya nggak ada waktu dengan mereka. Jadi rasa
aduh, saya ini sudah rasa bersalah ya, rasa guilty. Nah, ini timbul pada waktu emptiness syndrome ini. Kemudian sering terjadi juga perasaan artinya khawatir tentang kondisi pernikahan Anda ya. Apa yang terjadi nanti dengan masa depan ini ya. Saya sebab beberapa tahun sudah tidak pernah bekerja, mungkin dulu pernah selesaikan pendidikan tetapi tidak pernah dipakai oleh sebab Anda menjadi ibu rumah tangga ya. Jadi apakah suami Anda masih mengasihi Anda. Jadi ada perasaan-perasaan yang khawatir ya, apakah masih dikasih atau tidak. Sementara mungkin juga kadang-kadang terjadi gejala di dalam tubuh, makin lama makin gemuk misalnya. Karena sudah menopause, ya. Sudah menopause. Jadi ada kekhawatiran dengan pernikahan tersebut. Ya. Jadi juga khawatir akan bertambah tua, ya. Nggak bisa, biar bagaimanapun kita tetap akan menjadi tua. Itu kan proses ya, nggak bisa kita stop ya. Tapi kalau khawatir justru lebih gawat lagi. Iya. Ya. Dan dalam hal ini ya frustrasi karena pada fase hidup ini Anda tidak berada di tempat yang tidak dibayangkan sebelumnya. Ya. Jadi tidak pernah terasa bahwa Anda akan merasa kesepian, kemudian kadang-kadang suami pergi bukan hanya waktu kerja, tetapi mungkin berhari-hari ada perjalanan Kena keluar, project, ya. ada proyek mungkin di luar kota atau di luar negeri, maka kembali Anda mengalami sesuatu masalah yang disebut dengan Emptiness syndrome. emptiness syndrome tersebut. Ya. Ya. Kemudian Oke. kita lihat Kemudian ada tanda tambahan lagi kita lihat di yang sini. kita lihat tanda-tanda emptiness syndrome yang keempat, merasa kesulitan untuk fokus kembali pada pernikahan dan pasangan. Sebab sudah buyar ya, kita kosong ya. Jadi untuk refocus kembali kepada kita punya pernikahan itu agak susah ya. Kemudian merasa gelisah dan selalu khawatir tentang kondisi anak-anak ya. Apa ya yang mereka makan ya? Apakah yang mereka lakukan ya? Apakah masa depan anak-anak ini akan berhasil ya? Bagaimana kalau misalnya yang anak itu sudah mulai misalnya berpacaran, apakah itu akan menjadi suami yang baik atau istri yang baik ya. Jadi banyak sekali khawatir tentang kondisi daripada anak-anak oleh sebab anak-anak jauh dari orang tua. Iya. Ya. Nah, ternyata ada juga hubungannya dengan kesehatan. Kita coba lihat emptiness syndrome dengan masalahnya dengan kesehatan. Ya, pertama, gejala perilaku yang ditunjukkan dengan penundaan dan menghindar, menarik diri dari teman dan keluarga, kehilangan appetite, nafsu makan dan tenaga, emosi yang meledak tiba-tiba, wah, terus bisa marah. Iya, ya, perubahan pola tidur, melalaikan tanggung jawab dan menurunnya produktivitas. Ini adalah sesuatu yang real, Yang sangat nyata sekali yang sering terjadi oleh sebab ya emptiness. Kesepian akhirnya tidak ada nafsu makan ya, kadang-kadang tubuh jadi makin lama makin kurus, atau waktu mau tidur terlalu terbayang-bayang dengan anaknya, jadi akhirnya terjadi insomnia, tidak bisa tidur ya, dan tanggung jawab di dalam rumah tangga itu bisa jadi juga terbengkalai ya. Gejala emosi yang ditunjukkan dengan kecemasan, takut-takut, cepat marah, perasaan yang tidak menentu dan tidak terkontrol, kehilangan semangat kerja dan penurunan kepuasan kerja. Ini juga dapat ditunjukkan waktu Anda mengalami emptiness syndrome. Oke, kemudian gejala kognitif ya yang ditunjukkan dengan kehilangan motivasi dan konsentrasi. Kalau Anda melakukan pekerjaan, kemudian konsentrasinya sukar, kemudian motivasi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Kadang-kadang malaslah ke gereja ya, sebab dulu biasa dengan anak-anak, tetapi sekarang sudah sendirian. Jadi tidak ada motivasi untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Kadang-kadang juga sering lupa ya. Kemudian kesalahan persepsi. Dia pikirkan sesuatu tetapi sebetulnya bukan begitu yang dimaksudkan ya. Kadang-kadang bingung, terjadi pengurangan daya tahan tubuh dalam membuat keputusan ya. Kadang-kadang aduh sedihnya saya ini, dia merasa kasihan kepada diri sendiri. Kenapa kok saya ini begini ya? Kenapa tidak ada orang yang memperhatikan saya ya? Kemudian lemah dan dalam menyelesaikan masalah dan kehilangan harapan.
apa yang akan terjadi dengan masa depan kalau saya terus-terusan begini, ya. Dan dia sering tidak lagi memperhatikan juga cara dia berpakaian dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah satu keadaan yang bisa Berhubungan mengganggu, ya. Ya, berhubungan dengan emptiness syndrome. Kemudian kalau gejala fisik lainnya ditunjukkan dengan cepat capek, ya, kelelahan secara fisik, keadaan fisik yang lemah, migrain, kepala pusing, sakit punggung, ketegangan otot yang ditandai gemetaran dan kekejangan, percepatan denyut jantung dan hipertensi karena selalu khawatir Khawatir, jadi tekanan darahnya naik selalu, ya. Kepala pusing, migrain. Kami perhatikan beberapa orang, aduh saya punya migrain. Kemudian kalau sudah dilihat-lihat, ya, apa asal-usulnya? Rupanya emptiness syndrome, ya. Ya. Oleh sebab dia merasa ada sesuatu kehampaan di dalam kehidupan, ya. Nah. Sampai ada orang yang datang terus coba diurut, ya, dan sebagainya. Sesudah diperiksa dan ini tukang urutnya katakan kepada dia, sebetulnya Anda ini adalah masalah pikiran. Jadi kenapa dia tinggal sendirian, ya, oleh sebab ya tidak dekat dengan suami, bahkan sudah pindah rumah daripada suami, kemudian dia pikirkan tentang anak-anaknya yang semuanya berada di luar negeri, ya, dan sebagainya. Jadi kembali gejala fisik bisa menimbulkan juga kepada masalah sakit kepala pusing ataupun migrain dan sebagainya. Ya. Nah, apakah emptiness syndrome ini perlu terjadi? Apakah semua couple, semua pasangan yang anaknya sudah keluar itu harus merasakan emptiness syndrome? Nah, pertama kita jawab, emptiness syndrome tidak akan terjadi apabila orang tua memiliki kesadaran dan kesiapan sejak awal bahwa anak-anak akan memiliki kehidupannya sendiri dan suatu saat akan meninggalkan rumah untuk menjalani kehidupannya tersebut. Jadi dia sudah sadar dari mulanya, dari kecil dia sudah sadar. Kemudian ini adalah hal yang sangat penting, ya, bahwa mulai dari dua orang suami istri akhirnya mempunyai anggota keluarga tambahan, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, tetapi mereka akan pergi satu-satu, masing-masing harus sadari bahwa akhirnya akan kembali menjadi dua orang, bahkan satu saat akan tiba menjadi satu orang, ya. Itu tidak bisa disangkal. Itu adalah satu kenyataan daripada hidup. Jadi kita harus mempunyai kesiapan untuk menghadapi itu. Jadi wajar bagi anak-anak untuk meninggalkan rumah orang tua ketika mereka telah mencapai tahap perkembangan tertentu. Kalau anak itu pun tetap tinggal dengan orang tua akan merasa janggal. Kan orang tanya, loh, apalagi kalau kami di Amerika ini, ya, anak umur 18 tahun masih tinggal sama orang tua, wah sudah dibilangnya, oh ini not good, ya, tidak tahu berdiri sendiri, tidak tahu berdikari, ya. Tapi ya kami karena orang Asia, ya, kita jadi anak kami tetap tinggal di sama rumah kami walaupun sudah bekerja, tetap tinggal kepada kami sampai dia menikah. Ya. Tapi kalau di orang Barat di sini itu adalah rasanya seperti anak itu tidak tahu bertanggung jawab. Dia merasakan bahwa anak itu harus keluar dari rumah supaya dia tahu bagaimana untuk mengurus budget, untuk hidup sendiri, bayar teks sendiri dan sebagainya. Itulah perbedaannya. Jadi kita harus siap untuk itu. Oke, kembali. Nah sekarang jika orang tua selama proses mengasuh dan membesarkan anaknya telah membangun ikatan yang stabil dan hubungan yang sehat dengan anak-anak mereka, maka emptiness syndrome bukan satu hal yang menakutkan. Ya. Jadi hubungan tetap baik dan sebagainya. Jadi hubungan antara orang tua itu adalah hubungan yang erat, baik. Maka ya, kalau mereka sudah keluar, mereka keluar tetap, pun menyadari sebab tetap ada hubungan yang baik. Ya. Mesti tidak lagi tinggal bersama, atau orang tua tetap bisa memantau kondisi anak-anak mereka melalui komunikasi yang intens, ya. Jadi sehingga tidak akan merasa gejala-gejala daripada emptiness syndrome yang akan merusak kesehatan mereka. Ya. Kemudian yang berikut adalah sebaliknya. Emptiness syndrome akan dirasakan begitu menyiksa apabila orang tua memiliki hubungan yang buruk dengan anak-anaknya. Sebab selalu konflik ataupun bermusuhan, kemudian
ada satu perasaan menyesal apa yang telah terjadi. Kenapa dulu waktu anak-anak itu di rumah, ya, Kok saya nggak mempunyai hubungan ya yang tidak erat? ada hubungan yang erat dan sebagainya. Jadi itu akan lebih terasa di dalam pada saat anak-anak itu meninggalkan rumah. Justru anak-anak akan merasa, oh I'm free, saya nggak, saya akan bebas. Jadi malahan ada teman saya yang tidak pernah cakapan sama anak-anaknya, kalaupun cakapan hanya 10 menit. Jadi pergi di park ya, dia hanya lihat jam 10 menit. Kasihan sekali, dia ceritakan kepada saya. Jadi memang sangat menyedihkan. Tapi karena pada mula-mulanya nggak memang deket sama anak-anaknya. Jadi selalu anak-anak rasa justru sekarang saya sudah berkeluarga, apalagi kalau anak mantunya itu atau istrinya itu sama sekali nggak suka hubungan baik dengan mertua, lebih-lebih lagi hebat. Akan menimbulkan masalah, Ya, ya. kasihan sekali. Jadi inilah sebenarnya penyebab daripada emptiness syndrome itu. Ya, baik orang tua maupun anak akan mengalami gejolak emosional setelah anak meninggalkan akan rumah. Ya. Ya. Jadi oleh sebab hubungan yang tidak erat tersebut. Ya. Hubungan buruk tersebut menimbulkan konsekuensi buruk secara berkelanjutan. Anak tidak akan peduli dengan orang tuanya karena mereka menganggap orangnya tuanya tidak menyayangi sekarang. Sekarang saya pun tidak mau menyayangi. Padahal itu sebenarnya satu persepsi yang salah, ya. Jadi ada anak yang oleh sebab selalu orang tua terlalu keras sekali, sedikit salah langsung pukul, sedikit salah langsung pukul. Jadi dia merasa bebas sesudah tinggalkan orang tuanya, kemudian kebetulan sekolahnya ke luar negeri dan sebagainya, tidak pernah berikan kabar. Bahkan waktu pada saat bapaknya meninggal, dia tidak mau datang. Ya. Ya. Kenapa? Ya. Oleh sebab hubungan yang tidak baik tersebut. Ya. Sementara orang tua juga akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak karena tidak memiliki akses kepada anak-anaknya. Jadi lebih gawat lagi. Cuma sekarang kan sebenarnya sudah ada kita iPhone ya, jadi kita masih bisa berkomunikasi. Tapi kadang-kadang anak itu tidak mau balas. Tidak peduli. Dia nggak balas. Tidak peduli sehingga orang tua merasakan adanya sesuatu kekosongan yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita tiba kepada hal yang penting, itu cara mengatasi emptiness syndrome. Ya, jadi what must we do? Apa yang kita harus lakukan supaya kita jangan sampai terjadilah ini gejala-gejala yang disebutkan tadi. Pertama, kehidupan setiap manusia melalui siklus kedewasaan, di mana seorang dapat memperbarui identitasnya seiring dengan perkembangannya, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa, tentu akan diikuti dengan perkembangan fisik dan kemampuan berpikir, bersikap, serta mengambil keputusan yang semakin baik. Ini harus kita sadari. Jangan kita pikir anak itu akan terus-terus bergantung kepada kita. Hanya terus-terusan kecil. Iya. Anak makin besar, kemudian kita sekarang bisa berdiskusi, jadi mendengar pendapat daripada anak-anak, dan kadang-kadang orang tua pun harus mendengar kepada anak-anaknya. Enggak semua. Sering sekali kita di dalam lingkungan Asia selalu berpikir orang tua tahu semuanya. Enggak. Ya, anak-anak ini juga pintar. Jadi kadang-kadang kita harus mengakui kepada anak-anak, oh begitu ya. Tapi kadang-kadang karena kesombongan, pride daripada orang tua, selalu merasa anak-anak nggak boleh pikir bahwa tidak boleh turut campur, tidak punya pandangan atau pendapat, dan itu justru menekan akan hubungan yang baik dari antara anak dan orang tua. Baik. Jadi kita harus mengerti bahwa setiap siklus kedewasaan itu, setiap masa ada siklusnya. Kemudian yang kedua, anak-anak tumbuh dan beranjak dewasa tentu merupakan hal yang normal. Kalau anak-anak nggak menjadi tetap kayak anak kecil, kan kita jadi orang tua pun susah ya. Nah, mereka setelah jadi besar itu justru adalah suatu life cycle yang normal. Mereka melalui masa perkembangan yang seharusnya bisa diterima oleh setiap orang tua. Jadi orang tua harus menerima kenyataan ini, bahwa adanya perkembangan daripada anak makin lama makin dewasa. Namun ketika orang tua mengalami emptiness syndrome, di mana selalu merasakan kesedihan dalam kesendirian tanpa keributan dan keonaran yang sering diperbuat oleh anak-anak dulu, maka orang tua butuh bantuan. Jadi kalau keadaannya memang sedemikian rupa, jadi perasaan hampa dan sebagainya, maka itu membutuhkan bantuan, dan dalam hal ini
yang paling bisa membantu adalah pasangannya. Jadi husband. suami istri ya. Jadi dengan demikian misalnya lebih banyak sering untuk vacation bersama, keluar ya. bersama, belanja bersama-sama, kemudian melakukan tindakan bersama-sama, Jadi nggak sepi jadi tidak terasa kesepian. Jadi perlu bantuan dari ya pasangan dari kita. pasangan ya. Kemudian bagaimana cara kita mengatasi empty-ness syndrome? Kita lihat lagi yang ketiga. Pertama-tama Anda harus menerima bahwa apa yang Anda rasakan itu adalah hal yang normal. Ya, Anda bukan aneh. Ya memang lah kalau kita sudah biasa dengan anak yang ada 5, tahu-tahu sekarang sudah nggak ada lagi anak, pasti akan rasa kekosongan. Kalau nggak rasa kekosongan itu juga tidak normal. Tapi jangan rasa kekosongan yang berlebihan sehingga dia merasa depresi. Iya. Dan dalam keadaan seperti ini, mungkin untuk para ibu, pertimbangkan untuk memulai karir baru atau memulai pekerjaan paruh waktu jika Anda belum pernah bekerja. Iya. Ya. Ada orang yang mulai belajar, misalnya belajar untuk main akordeon misalnya. Iya. Belajar, pokoknya dia belajar sesuatu Ada yang kesibukan-kesibukan yang yang bikin tertentu dia yang dapat dibuat Iya. ya, sehingga nggak terasa. konsentrasinya kepada sesuatu yang baru ya, Iya. gitu misalnya karya yang baru ataupun pekerjaan yang baru dan sebagainya. Iya. Atau itu volunteer ya, pekerjaan paruh ya. Kita lihat kami waktu masih kerja di General Conference itu, ada lihat orang tua-tua ya, dokter ya, istrinya perawat ya, datang pergi ke General Conference, terus mereka bagikan, kan biasa kan selalu harus ada banyak surat-surat yang harus dikirim. Mereka lipat-lipat itu dia punya suratnya, masukkan di amplop, dan kemudian General Conference kasih mereka boleh makan 1 kali 1 hari Jadi free. upahnya hanya makan Makan saja. aja, ya. Tetapi Habis waktunya kesibukan, kan. sebab anak-anak kan sudah sibuk dan tidak ada waktu dengan mereka bersama dengan kesibukan yang lain, maka mereka menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan sebagai relawan. Relawan, ya. iya gitu. Ya. Jadi itu bagus. Jadi supaya jangan merasa kekosongan. Iya. Kemudian kelima kita lihat, cobalah untuk mengikuti berbagai kursus terjadwal yang sesuai dengan keinginan Anda, yang mungkin selama ini tidak pernah dipikirkan. Misalnya mulai mengikuti kursus gitar ya, atau kursus melukis, kursus menari, atau belajar bahasa Tionghoa. Saya punya teman sudah umur 70 tahun, anak-anaknya sudah nggak ada di rumah semua, 3 anaknya sudah keluar ya. Dia suaminya dokter juga, tiap hari belajar nari, sampai dia bilang katanya, aduh saya ini repot banget seperti kayak di college katanya. Tiap hari harus ikut kursus untuk menari ini, menari itu dan ini. Jadi ada waktunya yang dia gunakan untuk mengisi kekosongan daripada emptiness syndrome itu. Kemudian salah satu contoh yang lain, cobalah hobi baru atau melakukan hal-hal yang menyenangkan yang sebelumnya harus Anda tunda saat merawat anak-anak di rumah. Mencoba resep baru. Kemarin masak ya, bikin kue. Ya, kakak saya datang ke rumah. Jadi kita bikin lah. Kita bikin apa ya? Kita bikin kari puff, kita bikin. Terus ini apa ya? Ini sisanya. Ayo kita bikin saja. Pokoknya kita angan-angan saja kita punya resep, kita bikin, jadinya enak juga. Jadi kita lakukan hal-hal yang menyenangkan. Kemudian memulai kegiatan berkebun misalnya, ya justru sesudah ini kita tunggu musim agak lebih panas sedikit panas. Ini ya. Kan masih dingin. Saya akan tanam kangkung. Tapi sekarang ya kita pikir, bisa juga tanam daun bawang itu loh. Jadi daun bawang itu sudah dipotong kan yang sampai ke ujungnya itu, kita taruh dalam air. Taruh di jendela. Ya kan ada matahari ya, dan panas ya di dalam rumah ya. Tumbuh dia. Sekarang kita sudah panen. Kemarin kami panen itu daun bawang. Nggak usah lagi beli Kita tidak perlu lagi beli daun bawang Jadi mulai kegiatan berkebun di rumah itu ya.
Kemudian bisa juga mencoba ikut berbagai kegiatan sosial atau menjadi relawan untuk organisasi kemanusiaan yang sesuai dengan apa yang Anda pedulikan. Misalnya ikut dalam organisasi di gereja, masjid, atau kegiatan bakti sosial dalam lingkungan rumah Anda. Ya. Dan untuk kami ingin ikut misalnya di dalam kegiatan sosial. Kami ada Bible Study Indonesia. Bible Study Indonesia, kemudian selalu memberikan pelajaran Alkitab. Ya, ini datang dari semua denominasi. Atau kami juga ikut di dalam mengembangkan akan kita punya panti asuhan, ya kita ada 8 panti asuhan, ataupun juga giat di dalam organisasi yang lain seperti apa yang disebut Restore a Child. Ya. Kebetulan anggota board juga daripada Restore a Child, ya, yang coba memberikan makanan kepada anak-anak di seluruh artinya di Afrika, banyak negara, paling sedikit 20 negara, ya, di Tanzania ataupun di Sudan dan sebagainya. Kami itu adalah kegiatan sosial dan juga untuk ikut Chinese Ministry International, yaitu kegiatan untuk pengabaran Injil di Tiongkok misalnya. Jadi itu adalah satu kegiatan organisasi yang kami lakukan di masa tua yang sebetulnya dimulai juga sebetulnya pada saat kami masih bekerja dulu, tetapi diteruskan sampai sekarang ini. Lebih banyak waktu sekarang. Kemudian Anda bisa menggunakan teknologi untuk tetap berhubung dengan anak-anak. Jadi tidak perlu resah dan gelisah merasa tidak bisa lagi terkoneksi dengan anak-anak Anda. Anak-anak kan bisa FaceTime. Nggak usah, dulu kan hanya telepon aja. Sekarang dengan ini bisa kita lihat mukanya. Anak-anak kami lagi keluar mereka sedang di Montana lagi ski. Main ski sekarang, ya. Tapi dengan anak FaceTime, cucu, keponakan dan sebagainya dengan teman-temannya, tetapi kita masih bisa tetap berkomunikasi, ya. Jadi tidak terlalu kesepian. Ya. Sadarilah bahwa peran Anda sebagai orang tua telah berubah, bukan berakhir, ya. Karena saat ini Anda hanya menjadi seorang penasehat, bukan pengawas anak-anak. Jadi kita tidak ngatur-ngatur lagi dengan keluarga. Ingat, mereka adalah satu unit, ya. Jadi satu unit kita boleh nasihat. Kalau mereka mau dengar, baik. Kalau mereka nggak mau dengar, ya kita doakan saja, ya penasehat. Kalau kita mau coba mengawasi mereka semua, kemudian ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka, wah, banyak konflik, ya. Mereka mempunyai unit keluarga sendiri. Kemudian kita lihat satu hal terakhir yang sangat penting, jangan mengalihkan perasaan kehilangan atau kesedihan ke hal-hal yang buruk. Misalnya, saya karena kesepian nih saya mau merokok misalnya, atau saya mau minum alkohol. Ya, supaya saya tidak merasa pahit, tidak merasa ini. Jadi jangan turn to drugs. Jangan sekali-sekali pergi kepada narkoba untuk menghilangkan perasaan yang sakit ini. Jadi hal-hal yang sangat merugikan itu harus dihindarkan. Harus Jadi tetap lakukan kegiatan yang positif. Ya. Nah, kalau masalah ini nggak bisa teratasi, kita coba sudah pergi cari, ambil kursus dan sebagainya nggak bisa, maka terapi dengan praktis perawatan kesehatan license practitioner, mungkin bisa menjadi pilihan untuk mengurangi bahkan mengusir kesepian, depresi atau kesedihan yang dirasakan orang tua. Jadi kita perlu mendapatkan pertolongan dari luar. Ya, ada terapi khusus kepada mereka yang betul-betul sangat hampa sekali dan sampai merasa bosan hidup, ya. Kadang-kadang ada juga yang sampai keadaannya lebih bagus saya mati saja, ya. Jadi dalam keadaan yang seperti ini perlu terapi khusus. Terapi license health professional. Kemudian selain itu cara lain yang bisa dilakukan adalah tentu saja dengan mencari kesibukan, misalnya dengan ikut terlibat aktif dalam kegiatan sosial. Ini yang penting, sebab man is a social being. Jadi kalau kita tinggal kesepian itu jadi sangat susah sekali. Jadi kegiatan ada apakah arisan, apakah itu kelas menjahit, apakah itu jadi volunteer, kelas kebugaran, hadir dalam kajian keagamaan atau bahkan traveling. Ini kajian keagamaan tiap-tiap kali ikut kita punya doa subuh, atau traveling sama-sama suami istri, keluar. Jadi satu hal yang kami sering lakukan walaupun kami sibuk dengan pelayanan, tetapi
tetap kami senang untuk cruise misalnya. Tahun yang lalu berapa cruise? 4 cruise. 4 cruise, dan tahun ini kami adakan cruise untuk, kita sudah tahu bahwa bulan April ini kami akan pergi ke Caribbean ya. Pada bulan Juni kami akan pergi ke Alaska Dengan anak-anak. Dengan anak. Jadi sebetulnya Oktober kami harus pergi ke Israel, tapi oleh masalah di Israel jadi kita harus tunda. Kami sudah rencanakan sampai untuk tahun depan ya. Dan barusan tadi pagi Antartik, kami dapat lagi dari teman-teman ya yang sudah juga empty nest ya. Dia bilang, ayo kita ikut ke ini cruise yang paling besar ini. Icon katanya. Icon of the Sea. Kami sudah rencanakan sampai tahun 2026. Jadi dengan demikian maka kita nggak rasa sepi. Dan ini dibuat jangan hanya pergi sendiri, tetapi dengan beberapa kawan dan sebagainya ya. Dan yang terakhir kami pergi ke Southeast Asia, itu dari Thailand ke Vietnam sampai ke Bali dan sebagainya dengan teman-teman. Ramai kali. Yang datang dari berbagai macam tempat, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Thailand, dari Singapura. Tapi kami tinggal di negara bagian yang berbeda. Di Amerika ada yang dari Maryland, dari Virginia, atau kami dari North Carolina, kumpul bersama-sama, bermain bersama-sama, ketawa sama-sama, pergi belanja sama-sama. Jadi itu menghilangkan akan perasaan hampa ya, dan kita merasa senang. Ingatlah, kita harus merasa ya berbahagia senantiasa kalau boleh ya. Oke. Nah, kesimpulan yang kami dapat buat adalah sebagai berikut. Pertama, perlunya hubungan baik dengan anak hingga emptiness syndrome tidak begitu terasa. Jadi kalau kita sudah biasa dekat sama anak-anak kita, biarpun mereka pergi, kita bisa juga berkomunikasi. Kita tetap perasaan dekat. Tapi sebagai teman-teman saya ini, ada satu teman yang katanya, aduh nggak bisa, yang saya katakan tadi, hanya ketemu di park ya. Itu aku ketemu itu hanya lihat-lihat jam, 10 menit aja. Nggak dikasih sama dia punya istri untuk berhubungan dengan dia punya mama. Jadi dia merasa sangat-sangat empty, sangat-sangat kosong ya. Karena dari kecil tidak dekat dengan anak-anaknya. Oke, kemudian menerima kenyataan bahwa cepat atau lambat anak akan meninggalkan orang tuanya. Ya. Kalau orang tua, anak-anak tetap tinggal sama orang tua, apalagi juga jadi problem. Apalagi sesudah menikah masih tinggal sama orang tua, maka itu justru masalah. Jadi kita harus menyadari bahwa ada masanya di mana anak itu akan tinggalkan. Itu normal, anak akan tinggalkan. Jadi biarlah kita dari kecil, dari masih anak-anak kecil itu tetap memupuk satu closeness ya, satu hubungan yang erat ya. Tetap mempunyai komunikasi dengan anak walaupun anak sudah meninggalkan orang tua dengan tujuan pendidikan atau pernikahan ya. Itu kalau dari college, jangan sampai tunggu anak itu hanya telepon kepada mamanya atau orang tuanya, "Mak, mau minta uang." Kalau enggak dipeduliin. Jangan sampai terjadi begitu. Biar bisa bercerita juga kepada orang tuanya meskipun dalam keadaan kesibukan. Jadi itu penting sekali hubungan yang baik. Misalnya sebelum anak-anak ini berangkat ke Montana, ya mereka datang ke rumah kami, makan dengan anak dan cucu, ngobrol dan sebagainya. Oma, Anda bikin nasi kuning, Oma. Wah, jadi kita bilang, Oma nggak bikin nasi kuning. Ini kan kita lagi ngobrol-ngobrol karena ini kan masih Chinese New Year. Chinese New Year ini kan 2 minggu. Jadi kita bilang, oh enggak, we prepared for you Chinese food. Enggak ada Indonesian food, enggak ada nasi kuning. Jadi begitulah akrabnya ngobrol sama cucu sama apa. Jadi lakukan berbagai kesibukan untuk mengurangi kesepian. Yang kita sudah bahas tadi, ya perlu dukungan satu sama lain antara suami dan istri. Ya. Inilah yang paling penting, karena tinggal berduaan. Ya, kalau tidak ada suami mendukung, siapa lagi yang mendukung? Atau tidak ada istri yang mendukung? Tapi suami jarang merasakan emptiness syndrome ini ya. Lebih penting kepada pekerjaan. Ada juga, tapi tidak terlalu terasa. Makanya para suami harus mengerti perasaan daripada istri. Ya.
dan Kemudian. coba melakukan kegiatan bersama-sama. Iya. Baik, demikianlah pemirsa yang berbahagia. Terus Ya. lagi. Dan kemudian kita harus mengingat bahwa kasih sayang yang langsung antar suami istri di usia senja akan mengurangi emptiness in the room. Sebab kalau husband menunjukkan sayangnya kepada istri, istri tidak akan merasa kesepian. Ya. Ya. Baik, ya. Kita Kami akan lihat kepada jamnya sudah. section yang lain. Iya, Ya. kita teruskan ke section yang kedua. Kami persilahkan kembali waktu kepada host kita. Baik, terima kasih banyak Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf atas materi yang begitu baik yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Dan ini sepertinya sebagai early warning juga sebenarnya. Iya, Gimana, betul. Jadi, Sudah siap-siap kita ya, harus siap-siap cepat atau lambat akan tiba waktunya ya untuk anak-anak meninggalkan rumah. Jadi ini kita lagi prepare juga nih, bagus banget materi malam hari ini. Dan biasanya yang akan lebih sedih itu adalah yang ditinggalkan, bukan Iya, yang benar. meninggalkan malah Iya, ya. betul, Which betul is, sekali. ya orang tua yang ditinggalkan. Itu Iya, yang iya. harus kita coba atasi. Oke, sebelum kita akan mengikuti segmen selanjutnya, kita akan ikuti iklan berikut ini. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan tinggalkan pesan suara dengan cara telepon ke bintang nomor tujuan. Kenapa nomor HP-mu nggak aktif? Kan HP ku habis baterai, mah yang penting udah buru-buru nyampe sini juga. Jam segini buru-buru. Yang penting aku udah di rumah kan. Kau nggak tahu gimana khawatirnya mama. Gak usah lebay deh, yang penting aku udah di rumah kan. Aku juga udah gede. Gak usah urusin diri aku lagi dah. Dek, mau makan apa ya? Saya nggak punya uang, Bu. Ya udah masuk aja sini yuk. Kok Ibu baik banget sih sama saya? Ya, cuma nasi goreng tanpa ayam, telur doang. Kok Ibu tahu makanan kesukaan saya? Kemarin ada orang yang nyari anaknya hilang. Bu, pernah lihat anak ini, Bu? Enggak, Bu. Ini anak saya, Bu. Dia kemarin keluar, pergi dari rumah. Dia yang nyuruh masakin nasgor tanpa ayam, hanya telur aja. Kalau misalnya dia datang, Bu, dia suka sekali nasi goreng. Boleh tolong masakan, Bu? Saya takut dia nggak punya uang. Makasih ya, Bu. Oke, Bu. Dan dia juga orang yang pengen kamu pulang. Tuhan, lindungi dia dimanapun dia berada. Amin.
kita kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Dan segmen kita kali ini adalah activity dan talk show. Nah, di saat ini kita sudah ada bintang tamu yang sangat spesial malam hari ini. Ada 2 bintang tamu. Yang pertama kita mau menyapa keluarga si Ringo Poyo. Halo, selamat malam. Keluarga si Ringo. Apa kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa, Ibu. Oke, puji Tuhan. Kita langsung mempersilahkan bintang tamu yang pertama, keluarga si Ringo Poyo, untuk memperkenalkan diri, nama, umur, dan anak-anak. Ada berapa? Apakah sudah bersekolah ke luar negeri atau keluar daerah? Kami persilakan. Baik, selamat malam untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang ada di studio. Selamat malam. Saya bernama Ibu Francisca Poyo, umur saya 62 tahun, dan kami mempunyai 3 orang anak. Yang pertama, umur anak kami 40 tahun, dan kedua 35, dan yang ketiga 32 tahun. Ada 3 ya. Dan anak kami ini yang 2 sudah berkeluarga, kebenaran yang berkeluarga laki-laki 2. Jadi sudah punya cucu 2. Selamat malam Pendeta Puntara. Selamat malam. Sudah jadi opung ya. Oke, kemudian bintang tamu kita yang kedua adalah Ibu Yuliati Ketaren. Selamat malam Ibu Yuliati. Selamat malam. Apa kabar Ibu? Kabar baik, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Oke, Ibu, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri sama seperti keluarga si Ringo, nama, umur, kemudian anak-anaknya ada berapa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin signalnya Ibu Yuliati kurang begitu jelas ya Ibu ya. Oke, kita Bagaimana? Signalnya tadi mungkin kurang jelas, bisa diulang lagi Ibu? Oke. Saya perkenalkan, nama saya Yuliati Ketaren, suami saya dari Tanah Karo, Bapak Ketaren. Beliau tidak bersama dengan kami malam ini karena ada acara di gereja Week of Prayer Rumah Tangga. Jadi kami berbagi, begitu. Apa sudah terdengar suara saya? Oke. Sudah bagus. Ya? Oke. Saya punya 3 orang anak. Yang pertama perempuan, umurnya 30 tahun saat ini. Dia sudah berkeluarga. Mereka suami istri dokter. Lalu saya punya anak yang kedua juga. Dia sudah bekerja, ini juga kebetulan juga dokter. Dan yang ketiga, anak saya ini masih kuliah. Yang kedua tadi usianya sekitar 27 tahun, laki-laki. Dan yang ketiga ini mempunyai pekerjaan di rumah misalnya, maka perlu dipertimbangkan apakah merelakan anak itu pergi di dalam usia sebelum umur 15 tahun. sebenarnya itulah yang menjadi kami sangat berat sekali waktu kami dipanggil untuk kerja di General Conference. Sebab anak-anak masih belum masuk mahasiswa, ya masih academy. Tapi karena kebetulan kami sudah berpikir, saya langsung berbicara kepada Papa dan saya katakan, Papa bagaimana ini? Terus Papa bilang, go where the Spirit wants you to go. Pergilah di mana roh itu memimpin Anda untuk pergi. Jadi kami terpaksa terima jabatan untuk bekerja di General Conference. Dan kami mendengar waktu itu ada sekolah Shenandoah Valley Academy, sekolah Advent, yang bagus sekali. Banyak anak-anak yang dikirim ke sana. Jadi akhirnya kami daripada anak itu tinggal di rumah,
tanpa ada orang tua, kami selalu pergi kemana-mana. Lebih bagus mereka pergi ke Shenandoah Valley Academy, tinggal di asrama, dan ada pengasuh yang baik di sana. Jadi kami artinya ambil keputusan untuk tinggalkan. Jadi memang agak mudah mereka, waktunya masih early ya, tapi mereka pergi ke sana dan kami tidak pernah menyesal karena Tuhan yang telah memimpin dengan baik. Amin. Dan pada saat di Singapura kami sama-sama tinggal sebuah sekolahnya di Singapura. Kami hidup di Singapura. Dan kalau anak-anak sudah keluar sekolah, saya langsung bawa mereka untuk pergi apa. Jadi anak-anak itu tidak ditinggal keleleran, selalu bawa pergi ke les viol, les swimming, les piano dan sebagainya. Saya selalu ada di rumah waktu anak-anak itu pulang ke rumah. Ada aja tapi ini ya aktivitasnya, sudah dipanggil ke General Conference, kami agak berat tapi akhirnya juga kami terima dan kami berucapkan syukur kepada Tuhan karena ada way out di Shenandoah Valley Academy. Tuhan sudah siapkan ya jalan keluarnya. Iya, betul. Oke, terima karena kasih. terbatasannya waktu, kita coba untuk pertanyaan yang terakhir mungkin kita coba tanyakan. Mungkin bisa di-sharing dari bintang tamu yang ada. Apa yang dapat Anda lakukan sekarang untuk menghindari perasaan negatif ketika anak-anak sudah tidak tinggal bersama orang tua? Mungkin dari Ibu Yuliati dulu bisa membantu untuk menjawab. Oke, terima kasih. Perasaan negatif, kalau buat saya ya kayaknya nggak ada ya, karena saya percaya mereka ada dalam perlindungan Tuhan dan mereka baik-baik saja. Tapi kalau yang dimaksud negatif adalah mereka sibuk sehingga kurang perhatian kepada kami, kami akan coba memahami. Dan kebetulan seperti yang Pendeta Kuntaraf tadi bilang, berkebun. Ya, kami sudah mulai berkebun. Jadi sudah sejak COVID itu, Pendeta, kami sudah mulai berkebun. Dan itu ternyata persiapan bagi kami ketika anak kami menikah di tahun COVID kedua. Jadi ketika dia pergi, habis dia menikah, dia pergi PTT ke Pulau Flores. Itu rasanya juga, aduh, ini mereka berdua yang rame gitu. Jadi suaminya juga, oke, kami senang gitu, tapi mereka harus pergi. Saya pikir, gak apa-apalah, saya nggak boleh egois. Jadi biarkan mereka mencari masa depannya sendiri, dan kami mulai berkebun. Dan jadi saya pikir saya sudah mencoba untuk melakukan hobi. Suami saya juga suka berkebun, karena memang dia jurusannya pertanian. Pas jadi ya. Saya ikut dia gitu pertamanya. Saya nggak pernah tahu kebun sebelumnya karena saya anak Jakarta. Tapi saya ikut dan ternyata seru gitu. Karena di zaman COVID kan kita nggak bisa kemana-mana ya. Jadi saya mulai berkebun. Tapi kalau saya tetap rindu banget sama anak saya, jadi saya kadang-kadang suka kirim saya bikin kue. Saya suka baking. Saya suka masak, saya bikin kue. Saya bikin kue yang mereka suka dulu-dulu gitu ya. Lalu saya foto, saya share di grup saya namanya Home. Nah, anak-anak di situ semua. Jadi, wah, mereka langsung komen. Bahkan yang jauh pun komen gitu kan. Tapi kalau mereka sibuk juga dengan nggak bisa datang ambil, tahu Pendeta apa yang saya lakukan? Saya berdoa sama Tuhan. Karena saya rindu banget gitu ya. Saya orangnya yang sangat sama anak-anak tuh dari kecil memang sangat dekat, dan saya sering bikin kegiatan-kegiatan. Saya guru sekolah sahabat anak-anak sampai hari ini. Saya sering buat kegiatan-kegiatan yang mengikat hati mereka gitu ya. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kasih tahu perasaan saya Tuhan sama mereka dengan cara Tuhan. Dan itu efektif. Tuhan kita itu penyambung lidah yang sangat baik. Jadi saya bisa merasakan dalam kesibukan mereka coba juga komunikasi, mereka coba juga untuk yang nomor 2 dan nomor 3 masih ada di sini, tapi kadang waktu itu dia kos. Yang nomor 3 ini sibuk sekali juga kuliahnya, tapi mereka akan usahakan untuk ketemu kami. Oke, Bu Yuliati. Begitulah kira-kira. Oke, itu ya, jadi berkebun ya. Oke, selanjutnya untuk terakhir, keluarga Siringo Poyo, silakan tanggapannya, apa yang dilakukan? Baik, terima kasih.
mungkin sebelum saya jawab itu, saya pendeta Kuntara dulu sekolahin anak ke Selapur itu tamat SD itu karena saya pikir ini anak paling besar. Jadi saya nggak mau anak ini sampai istilahnya nanti tidak bisa memberi contoh yang baik pada adik-adiknya. Tapi memang ya saya akuin ada kekurangannya, ya, terlalu muda memang dia. Oleh karena itu yang nomor 2 setelah SMA baru dimasukkan ke Selapur. Terima kasih pendeta atas saran yang sudah disampaikan. Karena waktu anak kami paling besar itu sekolah dulu, saya pikir kalau saya masukkan dia ke Salemba atau ke Keramat Pulo, pada waktu itu zamannya banyak tawuran. Jadi saya pikir pendeta lebih aman lah dia ada di sekolah Tuhan di Selapur, supaya dia aman di sana. Tapi memang waktu itu masih terlalu kecil. Atas pertanyaan yang terakhir ini, kebenaran Ibu, kami setelah anak kami berkeluarga, mereka sudah tidak ada yang tinggal di rumah. Jadi mereka sebelum berkeluarga udah memang memikirkan rumah masing-masing. Jadi mereka udah tinggal di rumah mereka masing-masing. Tapi mungkin untuk mengatasi supaya tidak ada perasaan negatif kalau anak kita itu ada di rumah, sama mungkin seperti pendeta katakan tadi. Jadi kita jangan urusin lagi urusan keluarga mereka. Walaupun satu rumah, ya, kayak masalah keuangan, masalah yang lain, kita hanya bisa kasih saran, ya, kasih masukan. Tapi kalau mereka jalankan, ya puji Tuhan. Kalau nggak mereka jalankan, kita nggak perlu berkecil hati mungkin, ya. Dan kalau ada pun kekurangan mungkin kalau itu seperti kami mantu istilahnya perempuan, kalaupun ada kekurangan di rumah, ya kita harus lus dada aja sambil dinasihatin. Saya rasa itulah yang harus kita lakukan supaya perasaan itu, hubungan itu tetap baik, ya, tetap baik sama mantu-mantu kita, sama anak-anak kita. Karena bagaimanapun kalau istrinya atau suaminya ada kita perasaan yang nggak enak, pasti anak kita itu juga merasa nggak enak gitu. Okay. Tapi alangkah baiknya seperti pendeta katakan tadi, kalau mereka sudah berkeluarga, memang kalau bisa kita harus suruh mandiri lah. Karena kalau dia udah berani berkeluarga, berarti mereka kan dia merasa siap untuk hidup keluarga sendiri gitu. Oke, baik. Dan mungkin tambahannya istri saya bisa sampaikan sedikit lagi. Oke, baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Katarin, itu sama saya lakukan. Walaupun kami sudah berpisah dari rumah, saya lakukan yaitu video call, atau saya masak, saya share masakan saya, apa yang mereka suka, dan mereka merasa senang. Walaupun mereka sudah tidak bersama dengan kami, mereka menganggap kita dekat. Saya kebetulan sama dengan Ibu Katarin. Baik Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Sidinguringo dan Bapak, ya. Waktu kami sangat terbatas, mohon maaf karena kita akan ada ke segmen selanjutnya, dan kami juga mengucapkan terima kasih ya, ke Ibu Irati, ya, yang sudah memberikan tanggapan atau sharing pengalaman yang sudah diberikan pada malam hari ini. Dan juga kepada keluarga Sidinguringo Poyo. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita akan berpindah ke segmen selanjutnya, kita akan ikuti iklan berikut ini. Tahukah Anda, ada 3 hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membuat anak bertumbuh dengan karakter yang baik. Selain memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua memiliki peranan yang penting dalam mendidik karakter anak dan membentuknya menjadi suatu pribadi yang baik. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak untuk hidup dalam kasih dan penuh karakter? Berikut ini ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, ajak anak membaca Alkitab. Langkah pertama untuk mengajarkan anak hidup dalam kasih adalah dengan mengajak si kecil membaca Alkitab sejak dini. Setiap malam, cobalah untuk meluangkan waktu membaca Alkitab bersama anak sebelum si kecil tidur. Ayah dan ibu bisa mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu agar Tuhan dapat menuntun kita dalam menafsirkan bacaan Alkitab. Pilihlah ayat-ayat Alkitab yang mudah dipahami oleh anak dan sesuai dengan apa yang ingin kita ajarkan pada si kecil. Kedua, jadilah pelaku firman.
Yesus memberitahu kepada muridnya, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Tidak cukup sampai membaca Alkitab bersama anak saja. Orang tua harus mengajari mereka untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah role model untuk anak. Dengan begitu, si kecil pasti akan mengikuti kita dan mendengarkan apa yang kita katakan mengenai ajaran yang baik. Ketiga, bacakan renungan harian. Mengajari anak hidup dengan kasih sayang selanjutnya bisa dilakukan dengan membacakan renungan harian. Jika tidak ingin anak bosan membaca Alkitab setiap hari, ibu bisa menyelinginya dengan membacakan renungan harian yang sesuai dengan usia si kecil. Carilah renungan yang berisi gambar-gambar yang bisa mereka lihat karena akan lebih menarik. Bacakan renungan yang mengangkat tokoh-tokoh Alkitab kepada anak kita yang juga bisa mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik yang bisa diambil dari hal tersebut. Nah, itu dia 3 hal yang bisa dilakukan orang tua untuk membuat anak bertumbuh dengan kasih dan karakter yang baik. Sampai jumpa di Tahukah Anda selanjutnya. Kita kembali lagi dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Baik pemirsa, malam hari ini kita ada masuk dalam beberapa pertanyaan dan saya coba membacakan dari pertanyaan yang masuk dan nanti mungkin kita meminta bantuan dari narasumber untuk membantu untuk menjawabnya ya. Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana menghadapi kehidupan di hari tua, anak-anak tinggal jauh dan sibuk semua, ditambah suami sudah berpulang terlebih dahulu, jadi single ini. Single mother atau ya single mother ya. Apa yang harus dilakukan? Mungkin pendeta bisa memberikan atau Mem bisa memberikan tanggapan? Baik, hal yang sangat penting adalah hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi mulailah hari dengan persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan dapatkan suatu hiburan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Kemudian jadwal kehidupan dapat tetap penuh dengan kesibukan di dalam rumah tangga ataupun juga di dalam kegiatan, melakukan kegiatan sosial ataupun dalam kegiatan-kegiatan seperti disebutkan kegiatan gereja ataupun juga adanya yang disebut supporting group ya, kelompok-kelompok ya. Kami ada beberapa kelompok seperti namanya G10, G8. Itu teman-teman sekerja yang di General Conference tetapi sudah retired. Ya. Jadi kami semua asal dari Asia, ya, setelah pernah kerja di General Conference. Jadi ada kelompok itu. Jadi kelompok itu kami lakukan kegiatan. Kami ada dia punya WhatsApp group, jadi ya. Jadi saling menguatkan dan sebagainya. Kemudian saling berkunjung, ya. Kadang-kadang kami pergi ke Maryland, ya, bersama-sama ketemu dengan mereka, makan di restoran sama-sama, atau kami bermain apa yang disebut Mexican Train, ya. Kemudian di samping itu kita ada kegiatan ikut cruise bersama, ya, paling sedikit 1 kali dalam setahun. Ya, jadi tahun ini kita pergi ke Southeast Asia, ya, Asia Tenggara punya cruise. Tahun depan ke Antartika. Kemudian kita sudah rencanakan sampai tahun 2026, ya, yaitu untuk ikut apa yang disebut Icon of the Sea, yaitu satu cruise yang terbesar, ya. Jadi perencanaan secara dari segi sosial, ya. Kemudian kegiatan pelayanan, ya. Saya ada Bible study, ya, setiap hari Selasa. Kemudian kami ada berikan seminar setiap hari Jumat, ya, untuk guru sekolah Sabat, ataupun juga hari seperti sekarang setiap hari Senin adalah dengan obsesi hati. Jadi
walaupun apakah itu sebagai pasangan suami istri ataupun juga sebagai seorang yang hanya hidup sendirian, ya, masih tetap bisa mempunyai kesibukan-kesibukan yang bermanfaat untuk kegiatan sesama manusia, ya, pekerjaan Tuhan. Kita ingat kalau kita masih dikasih kesempatan untuk hidup, itu berarti Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain, ya. Jadi jangan terlalu takut kepada diri sendiri, ya, hidup untuk diri sendiri, tapi pikirkanlah untuk hidup bagi orang lain. Jadi kegiatan hobi, jadwal dan sebagainya, mungkin siapa tahu ada tambahan. Sebagai single mother, yang paling penting adalah supportnya. Ya, support dari teman-teman, ya, support daripada teman segereja. Jadi mungkin kita sebagai single mother kita bisa bikin tolong pelayanan. Apakah ya kalau suka berkebun bagus sama-sama, atau masak untuk social life daripada anak-anak muda di gereja, itu juga bagus dikerjakan supaya dia tidak merasa kesepian. Ya, social support itu sangat penting. Sebagaimana saya selalu utamakan, biarpun kita hidup a healthy lifestyle dengan akronim celebration, S itu paling penting. Last part itu, C celebration, S adalah social support. Itu penting, apalagi kalau kita adalah single mother, ya, supaya kita jangan rasa kesepian. Kemudian Anda bisa dekat atau jadi mentor untuk orang-orang muda, ya. Banyak orang-orang muda kan yang memerlukan bimbingan, ya, atau bisa juga ada istilah yang disebut adopt a grandchild. Mengangkat, ya, di gereja itu Anda jadi seperti omah atau sebagai opung untuk suatu anak, ya. Apalagi kalau anak itu mungkin ada perlu bimbingan atau mungkin perlu pertolongan dari segi ekonomi, ya. Jadi Anda adalah seperti opung, ya, atau seperti kakek, ya, atau nenek, ya, yang memberikan bimbingan kepada anak itu, menolong pendidikannya misalnya. Ya, kami menolong banyak sekali pendidikan, ratusan anak yang sudah tamat perguruan tinggi melalui bantuan yang kami pernah berikan, ya. Jadi bantuan uang sekolah kepada mereka yang tidak mampu. Jadi Anda tetap sibuk, ya. Sibuk tetap. Di samping kenyataan bahwa Anda mempunyai harus diusahakan untuk tetap ada jadwal, ya. Misalnya Kathleen ada jadwal untuk komunikasi dengan video call dengan kakak-kakak saya, kakak dan adik, ya. Siblings, kita bilang kita siblings conference call, ya. Jadi mereka bercerita kadang-kadang bisa 3 jam ngomong-ngomong terus. Ada saja yang ngomongin, ya. Jadi nggak rasa sepi. Ini sebagai single mother sangat penting. Dan kalau walaupun Anda sibuk, ya, usahakan supaya ada buat jadwal dengan anak, ya. Misalnya paling sedikit seminggu sekali untuk video call dengan anak yang jauh itu, ya, semua kumpul, ya, di dalam telepon, ya, kemudian video call semua dalam group calls, ya, semua bisa bercerita. Atau group reunion. Jadi sebagai single mother itu dia dengan kakak-kakaknya atau apa semua pun bisa kumpul sama-sama, mungkin sekali setahun, ya, atau apa. Ya, gitu. Pernah kita sama-sama pergi ke Bermuda, ya, untuk cruise hanya untuk ini sisters, ya, dengan saudara. Itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan dan usahakan kepada anak-anak, sampaikan paling sedikit setahun sekali kumpullah kita, ya. Jadi anak-anak yang datang apakah dari luar negeri ataupun dari luar kota dan sebagainya, dalam kesibukan mereka tetap harus punya waktu vacation, yaitu kumpul bersama-sama. Mungkinnya sekarang kumpul di Depok, ya. Kemudian kumpul, ya, di Manado, di Brastagi kalau misalnya atau ada di Karo, Brastagi atau di Sumbul, kumpul, senang itu. Jadi sama-sama kembali menikmati masa waktu anak-anak semua ada, tetapi sekarang sudah dengan cucu-cucu semua. Jadi itu merupakan satu hal yang bagus, ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta dan Mem. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan membacakan polling yang berhasil kita kumpulkan, yaitu dari Instagram.
Yaitu pertanyaan pertama adalah, sebagai orang tua, pernahkah Anda mengalami empty nest syndrome? Atau perasaan tertekan saat serta emosi rumit lainnya sering dialami oleh orang tua ketika anak mereka meninggalkan rumah. Nah, jawaban yang kita dapatkan adalah 22% menjawab pernah. Dan 78% menjawab belum pernah. Belum pernah mengalami ya. Oke. Next question-nya itu adalah, pernah atau tidak Anda merasa kehilangan tujuan hidup? Nah, di sini yang pernah banget menjawab itu adalah 81%, jadi cukup banyak. Dan belum pernah itu sekitar 19%. Paling banyak yang pernah ya. Oke. Nah, pertanyaan ketiga yaitu frustasi karena merasa kehilangan kontrol atas sesuatu atau seseorang. Itu menjawab 93%, kadang bahkan sering. Dan 7% itu belum pernah sama sekali. Wah, sering. Oke, yang berikutnya adalah muncul emosi-emosi negatif dan perasaan tertekan. Yaitu yang menjawab 96% pernah, dan tidak pernah sebesar 4%. Kemudian ada merasa gelisah dan selalu khawatir tentang kondisi anak-anak. Ini mungkin yang dari pengalaman sebelumnya ya, yaitu menjawab 58% adalah pernah, bahkan sering. Dan 42% belum pernah atau jarang kok. Ya mungkin pindahnya tidak terlalu jauh, mungkinnya dekat rumah mungkin. Jadi nggak berjauhan. Oke, demikian polling yang sudah kita bacakan, dan karena keterbatasan waktu, kami meminta closing statement dari Pendeta Kuntaraf dan Mem, dan sekalian untuk menutup dengan doa. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita mengetahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jadi sebagai seorang yang menjadi makhluk sosial, maka kita itu memang bergantung satu sama lain. Tetapi sosial itu juga adalah merupakan suatu berkat kepada kita, di mana kita dapat menguatkan satu sama lain dan boleh mendukung satu sama lain. Jadi seorang yang kita kasih meninggalkan kita bisa saja memberikan sesuatu kekosongan dalam diri kita. Namun demikian, maka kita dapat menghindarkan itu dengan tetap memupuk hubungan yang baik. Sementara mereka di dalam rumah ataupun saat mereka berada di luar rumah, ya. Dan berbagai macam kesibukan dapat dibuat, khususnya dalam kesibukan berhubungan dengan Tuhan, kesibukan dalam kegiatan sosial, kegiatan organisasi, melaksanakan hobi-hobi, dan selalu rencanakan adanya satu pertemuan, apakah melalui video call ataupun juga di dalam reuni bersama-sama anggota keluarga di rumah kita. Maka akan selalu terobati berbagai macam kerinduan-kerinduan tersebut. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih oleh sebab kami mempunyai Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang boleh menjadi sumber kekuatan bagi kami, Tuhan yang menjadi penghibur bagi kami, dan Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Biarlah dalam semua tantangan hidup kami yang kami hadapi dalam rumah tangga, ataupun di gereja, ataupun di masyarakat, Tuhan akan boleh menjadi sumber inspirasi yang boleh memberikan kekuatan kepada kami. Dan biarlah kami boleh selalu mengingat akan anak-anak kami ya, yang jauh, dan tetap mendoakan mereka, dan mereka akan tetap setia kepada Tuhan, dan kami boleh selalu dipersatukan dalam iman percaya kepadamu. Kami rindu supaya kami boleh hidup dalam suatu suasana di mana tidak akan ada lagi suatu perpisahan, hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Engkau dengar doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang sudah memberikan materi yang sangat baik bagi kami ya, yang bentar lagi akan ke situ, dan tentunya sangat memberkati bagi banyak orang. Dan sebelumnya juga kami mau ada informasi ya, ini informasi nih, silakan. Ya, jadi ada promosi untuk KKRNet, KKRNet Jakarta Conference Hope for Indonesia dengan tema Life's Compass, Finding Direction and Purpose, yang akan diselenggarakan pada tanggal 8 Maret hingga 23 Maret 2024 di Hope Channel Indonesia. Oke, jadi save the date ya, jangan lupa untuk mengikuti KKRNet.
Akhir kata, saya Lady Pusung dan suami saya Johnson Suripati. Kami undur diri. Jangan lupa saksikan obsesi hati di minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.